Ada 25 fintech atau pinjaman online legal yang bakal dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK karena tingkat gagal bayarnya yang tinggi di atas 5%, teman-teman. Nah, untuk penjelasannya, simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Di video kali ini gue akan ngebahas tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang sedang memantau 25 aplikasi pinjaman online legal karena tingkat gagal bayarnya ini tinggi ya, di atas 5%, teman-teman. Tapi sebelum membahas ke topik selanjutnya, alangkah baiknya buat teman-teman yang belum bergabung di channel gue, ya, gue mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Sejumlah perusahaan finansial teknologi, fintech, atau yang dikenal dengan pinjol, mengalami tingkat gagal bayar yang terbilang tinggi. Hingga awal Januari 2023 ini, masih ada 21 fintech yang memiliki tingkat wan prestasi 90 hari atau kredit macet di atas 5%, teman-teman. Dan nominal kredit macet ini tembus hingga 1,49 triliun ya, yang dicairkan kepada nasabah-nasabah yang gagal bayar. Kebanyakan nasabah yang gagal bayar ini didominasi oleh kaum milenial ya, umur 19 tahun sampai ke 24 tahun. Ya, termasuk gua sih. Karena banyaknya yang gagal bayar di aplikasi pinjol legal ya. Di 25 aplikasi pinjol legal ini ya, investor atau pemberi pinjaman itu mengadukan ke OJK ya, nasabah-nasabah yang kredit macet atau gagal bayar. Nah, jadi intinya buat pasukan galbay ya, gagal bayar, ini gue katakan kalian berhasil, teman-teman ya. Berhasil menumbangkan gitu ya pinjaman-pinjaman online yang menyengsarakan masyarakat gitu. Pertahankan, teman-teman ya. Kalau bisa di semua aplikasi ya, kita kompakan ya, galbay nasional ya. Kita galbayin semua pinjaman gitu ya. Jangan dia aja yang mau enaknya gitu. Ya, kasihan masyarakat yang menengah bawah gitu. Ya. Sekali-kali ya, kita harus berontak gitu ya. Dan di sini juga ada dampaknya, teman-teman ya. Dampaknya apa? Dampaknya ketika OJK mengawasi pinjaman online 25 pinjol legal ini, otomatis dari perusahaan atau pinjol legal ini dia menekan bawahannya ya, menekan DC-DC ya, untuk segera meneror nasabah gitu. Mau nggak mau gimana caranya buat uang itu kembali gitu ya, buat uang yang kalian pinjam itu dikembalikan ke perusahaan. Itu gimana caranya? Dari perusahaan atau pinjol 25 pinjol legal ini juga dia mempunyai strategi ya. Teman-teman jangan tenang dulu ya. Teman-teman juga harus hati-hati nih. Ya. Apa yang harus dipermainkan oleh para pinjol legal ini? Karena kan dari perusahaan ini dia nggak mau kan, ketika izinnya dicabut gitu. Dia juga maunya untung kan. Nah, dari kitanya sendiri nih, gimana cara melawannya gitu? Yaitu dengan galbay nasional. Ya. Buat teman-teman nih, galbay nasional. Udah galbay, kita kompakin, gak usah bayar. Hapus pinjol di Indonesia. Karena pinjol itu adalah menyengsarakan masyarakat gitu. Ibaratnya kita harus perang ya, perang melawan kapitalis ya. Perang melawan perusahaan-perusahaan pinjol yang menyengsarakan masyarakat itu. Apa yang harus kita persiapkan gitu? Nah, yang pertama itu adalah mental, teman-teman ya. Jangan sampai mental kita ini down ya, apabila ada ancaman DC gitu ya, teror yang mengintimidasi gitu ya. Ini harus kita jaga mental kita, teman-teman ya. Jangan sampai down gitu. Dengan tagihan seberapa ya, pas buka WhatsApp ancaman kita ngedown gitu ya. Kita pusing, kita khawatir, kita panik gitu. Ini jangan sampai, teman-teman ya. Nah, itu ya, mental yang harus kita jaga agar bisa menghadapi yang apabila ketika DC-DC pinjol DC-DC perusahaan ini meneror kalian karena dia takut akan izinnya dicabut gitu. Kalau izinnya dicabut ya, perusahaan ini bangkrut gitu. Kalau udah bangkrut dia tidak ada pemasukan. Nah, kita harus melawan kapitalis yang berbahaya ini gitu, teman-teman.
Oke, segitu aja pembahasan kali ini ya. Salam galbay.